Kenapa Hawa bicara dengan setan? Karena suami sibuk main handphone. Suami sibuk urus pohon-pohon. Dia nggak punya kesempatan untuk membagi firman dengan istrinya. Karena nggak ada kesempatan bagi firman dengan istrimu, Lucifer ambil alih. Jadi peringatan penting buat para pria. Tema Allah pelatihku. Dan Allah menyediakan seluruh perlengkapan bagi orang-orang yang akan berjuang. Sekarang kita sedang menghadapi dua peristiwa dunia. Yang pertama, Olimpiade di Paris. Itu orang berjuang di dunia olahraga untuk mempertahankan atau merebut gelar juara atas nama negara. Tapi yang kedua yang juga kita sedang hadapi dan lihat ialah perang antara Israel dan Hamas. Kalau Olimpiade itu ada standarnya, ada peraturan-peraturan supaya bisa menang di berbagai bidang olahraga. Perang Israel-Hamas ada persenjataan-persenjataan yang canggih. Apapun istilahnya, tidak ada orang yang mau kalah. Tapi kalau kita jujur, saudara-saudara, kekristenan sedang menghadapi sebuah peperangan yang luar biasa. Apa itu? LGBT, perceraian, penyangkalan terhadap anak atau orang tua, hubungan suami istri yang retak, gereja mengalami perpecahan karena jabatan, karena uang. Beberapa hari yang lalu beberapa orang ajak saya, Pak, kita diskusi dong. Tentang apa? Tentang Israel. Saya bilang, saya nggak perlu diskusi Israel. Saya diskusi tentang kamu lagi ribut sama istrimu. Kok Bapak tahu istrimu lapor ke istri saya? Jangan suka mengalihkan masalah ke Israel. Saudara, karena kita sedang dalam suasana kemerdekaan Indonesia, katakan merdeka! 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 Dan saya lihat di mana-mana termasuk di gereja kita pasang bendera merah putih. Itu kita semacam celebration. Bangsa kita bebas dari penjajahan. Saya mengerti kenapa gereja memilih tema ini. Perlengkapan senjata Allah. Kejadian 3 ayat 15, Allah berfirman dia akan mengadakan permusuhan antara iblis dan perempuan. Sebenarnya di Alkitab itu yang canggih itu pria atau wanita? Adam atau Hawa? Adam atau Hawa yang canggih? Wih, kepahitan ya. Adam itu bicara sama Tuhan. Hawa bicara sama siapa? Setan. Adam bicara dengan Tuhan. Kamu boleh makan buah apa aja, tapi yang ini nggak boleh. Itu kan Adam bicara sama Tuhan. Hawa bicara dengan siapa? Bukan dengan Tuhan, bukan dengan suaminya. Dengan siapa? Setan. Berarti yang lebih kuat siapa? Perempuan yang bicara sama setan. Kenapa Hawa bicara dengan setan? Karena suami sibuk main handphone. Suami sibuk urus pohon-pohon. Dia nggak punya kesempatan untuk membagi firman dengan istrinya. Karena nggak ada kesempatan bagi firman dengan istrimu, Lucifer ambil alih. Jadi peringatan penting buat para pria. Permusuhan antara engkau, perempuan ini,
keturunanmu dan keturunannya. Berarti ini permusuhan abadi. Karena itu iblis itu musuh abadi. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika Yesus disalibkan, kuasa itu selesai. Bilang amin. Tapi kecenderungannya masih hidup sampai hari ini. Saudara tahu, Hitler, waktu dia mengalahkan atau berkuasa di zaman Nazi Jerman, mereka mempraktikkan satu prinsip. Kebohongan diulang-ulangi, kebohongan diucapkan berulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulangi, dia berubah menjadi kebenaran. Itulah sebabnya ketika Yesus sebelum naik ke surga, dalam Kisah Rasul 1 ayat 3 dia bilang begini, dia ucapkan kerajaan Allah berulang-ulang selama 40 hari. Kenapa berulang-ulang? Karena ada 3 alasan. Alasan pertama, katakan, karena penting. Alasan kedua, bilang sama orang sebelah, karena kamu sering lupa. Alasan ketiga, taruh tangan di kepala, jarinya, tekan kepalanya, bilang karena kamu keras kepala. Di perjanjian lama, bangsa Israel itu punya musuh. Musuhnya ialah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti bisa dideteksi, bisa diketahui. Sedangkan di perjanjian baru, musuhnya itu apa? Kedagingan. Kita tahu perbedaan antara buah roh dan buah daging. Sistem dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tipu daya iblis. Efesus 6 ayat 12 bilang, yang tidak kelihatan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, artinya tidak melawan manusia secara fisik, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Kata pemerintah itu bukan pemerintah Republik Indonesia, bukan presiden dan jajarannya, bukan. Kata pemerintah-pemerintah di situ adalah rule of darkness. Itu gaya hidup dunia, aturan-aturan dunia. Itu yang disebut pemerintah-pemerintah. Jadi jangan salah mengerti. Kan Alkitab suruh kita protes pemerintah, lawan pemerintah. Bukan itu maksudnya. Justru Alkitab bilang, hormatilah, taatilah pemerintah. Supaya dengan ketaatanmu, mereka dengan sungguh-sungguh mengatur masyarakat untuk hidup dalam keadilan. Jadi gereja punya andil kuat untuk menopang pemerintah. Pemerintah bisa salah, tapi Tuhan tidak salah. Pemerintah bisa bikin kebijakan yang buruk, tapi respons kita yang benar akan mengubah segala sesuatu. Bilang amin. Tujuan dari setiap peperangan hanya satu. Katakan, menang. Jadi, tujuan peperangan ialah menang. Katakan amin. Perang dalam berbagai bidang, termasuk hubungan suami istri, termasuk hubungan orang tua anak, termasuk hubungan dengan tetangga, termasuk hubungan sesama warga gereja. Kita mesti menang. Kenapa Allah itu disebut pelatih? Ya, Allah tidak turun untuk latih kita seperti orang pergi ke Olimpiade. Tapi Allah menyiapkan, dia menyebut dirinya sebagai pahlawan perang, El Gibor. Katakan El Gibor. El Gibor itu artinya pahlawan. Allah adalah pahlawan. Dalam Keluaran pasal 15, Tuhan itu pahlawan perang. Dan namanya ialah El Gibor. Dia akan berperang menggantikan engkau. Yeremia pasal 10 ayat 6 bilang, tidak ada yang sama seperti engkau.
Engkau Tuhan yang besar, nama besar dan perkasa. Mazmur 144. Daud bilang, terpujilah Tuhan. Tuhan itu gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Dia mengajar tanganku untuk bertempur. Dia nggak butuh pelatih dari Kopassus. Dia nggak butuh pelatih dari gym. Dia nggak butuh pelatih dari jalur Gaza. Tapi Tuhan yang melatih. Bahkan jari-jari itu dilatih. Wow. Tuhan sangat detail karena dia mau umatnya, orang-orang yang menyembah dia harus jadi pemenang. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang menang. Daud bilang, Tuhan menjadi tempat perlindunganku, kota pertahananku, kota bentengku, penyelamatku, perisaiku, tempat aku berlindung yang menyembuhkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Wow, ini pengakuan yang luar biasa dahsyat. Dan saya rindu para pria, para suami, ayah, ucapkan itu di rumahmu. Tiap hari. Aku percaya Tuhan perlindungan kita, Dia perisai kita. Bilang sama istrimu, bilang sama anak-anakmu. Itu diulang-ulangi dan ketika mereka menyebar ke berbagai tempat, mereka tahu apa ucapan itu. Itu yang diwariskan, bukan? Siapa musuh kita? Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Itu rule of darkness. Itu kuasa-kuasa kegelapan. Gaya hidup dunia. Tipu daya iblis. Melawan penguasa-penguasa teritorial. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Melawan roh-roh jahat di udara. Dengar saya beritahu. Perang kemerdekaan, musuhnya kelihatan. Perang di jalur Gaza, musuhnya kelihatan. Tapi perang yang satu ini tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan, maka Tuhan sediakan how to lawan mereka. Bagaimana cara melawan yang tidak kelihatan itu? Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah. Kata hendaklah itu kata imperatif. Artinya perintah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Katakan kuat dalam Tuhan. Bukan kuat di dunia apapun. Kuat dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Yang Daud mengatakan, engkau tempat perlindunganku, engkau perisaiku, engkau gunung batuku. Dia menggambarkan, ambil metafora-metafora, gunung batu tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Satu kali ada perjalanan di sebuah lautan Inggris. Di lautan Inggris itu malam itu cuaca sangat buruk. Dan dari kejauhan ada lampu yang berkedip-kedip. Tiba-tiba kapten kapal turun mos ke lampu yang berkedip-kedip itu. Saya harap Anda segera bergeser 90 derajat ke utara. Dari sana jawab, saya minta Anda yang bergeser 90 derajat ke lintang utara. Kapten kapal marah. Saya komandan kapal perang. Anda segera bergeser 90 derajat ke lintang utara, selatan. Kalau Anda tidak bergeser, saya akan lepaskan tembakan. Dari sana jawab, komandan kapal perang, saya perintahkan Anda bergeser 90 derajat ke lintang utara. Karena saya penjaga mercusuar. Siapa yang harus bergeser? Siapa yang harus bergeser? Komandan kapal perang harus bergeser. You punya persenjataan canggih apapun, Anda harus bergeser. Karena aku penjaga mercusuar. Kamu akan karam. Tidak kelihatan, tapi perintahnya begitu jelas. Maka Tuhan bilang apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah.
Jadi bukan satu, bukan dua, seluruh. Katakan seluruh. Oh, ini satu buat papa, ini satu buat mama, satu buat anak-anak, satu buat nenek, satu buat opa. Enggak. Masing-masing ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu adalah malaikat yang namanya Hileel. Itu nggak usah dihafal tuh. Malaikat itu malaikat penyembah. Jadi ada 3 jenis malaikat di sorga waktu Allah sedang bekerja. Yang pertama malaikat Gabriel. Itu malaikat yang selalu mengirim pesan Tuhan kepada Abraham, Sarah, Yusuf, Maria. Itu namanya malaikat Gabriel. Malaikat yang kedua namanya malaikat Mikael. Malaikat Mikael itu yang menjaga teritori, perang teritori. Di kitab Yudas pasal 1 ayat 9. Malaikat ketiga, dia bernama Hileel. Tugas dia menyembah. Kerja yang lain nggak boleh, hanya menyembah. Karena penyembahan kepada Allah itu begitu dahsyat dan luar biasa, maka Yesaya 14 bilang begini, dia ingin sama dengan Allah. Karena dia lihat Allah begitu dahsyat disembah. Maka dia naik ke atas tahta di atas gunung, dia berkata, aku ingin sama dengan dia, bahkan aku ingin naik lebih tinggi dari dia. Itu yang disebut kesombongan. Maka ada sebuah quote bilang begini, kesombongan mengubah malaikat jadi iblis, tapi kerendahan hati mengubah manusia jadi malaikat. Nah, ketika Hilal ini ingin sama dengan Allah, Allah buang dia ke bumi. Dia bernama Lucifer. Lucifer itu bahasa Latin dari kata luxio dan fere. Luxio fere artinya bintang terang. Bahasa Latinnya Lucifer. Bahasa Betawinya setan. Itu arti. Nah, setan itu bayangkan, dia bisa tipu Allah. Dan manifestasi pertamanya di Taman Eden, padahal baru 2 orang itu suami istri. Tapi hebatnya Tuhan itu, segagal-gagalnya manusia, Tuhan tidak pernah buang. Bilang amin. Dia akan ambil kembali. Dan dia pulihkan kembali. Maka Tuhan bilang, kenakanlah. Katakan, kenakan. Ya kenakan itu pakai. Apa saja saudara? Berdiri tegap. Katakan berdiri tegap. Berdiri tegap itu begini. Bukan begini. Saya waktu di SMP itu ikut pramuka. Ini anak pramuka nih. Ada satu nenek itu udah tua sekali, kira-kira umur 80 tahun. Ya, dia hidup sama cucunya itu baru kelas 3 SD. Baru dia bilang sama cucunya begini, "Cu, kalau nenek mati, tolong kasih baju yang paling dasar lemari. Itu baju kesayangan nenek." Tapi ternyata tiap minggu, itu anaknya nenek yang sudah menikah dan tinggal tempat lain, itu datang selalu beresin rumah setiap minggu. Nah, cucunya ini nggak tahu. Pas neneknya meninggal, cucu ikut dong. Dia lihat tulisan nenek, ambil baju yang paling di bawah dasar lemari. Begitu cucu buka lemari, ternyata yang paling dasar itu baju pramuka. Karena ini warisan nenek, dia kasih baju pramuka buat nenek yang udah mati. Pendeta datang dengan jemaat, siapa yang kasih baju pramuka? Cucunya bilang, Pak Pendeta, nenek tulis katanya kalau nenek mati, kasih baju yang paling bawah di dasar lemari. Aku buka lemari, itu baju yang paling dasar di lemari. Baju pramuka, ya udah. Kalau itu nenek yang mau begitu. Kalau begitu doa, pendeta bilang begini, saudara-saudara, tidak usah bersedih, terutama cucu, karena nenek tidak pergi selama-lamanya. Dia hanya pergi camping saja. Dan karena itu seluruh jemaat, marilah kita beri penghormatan terakhir buat nenek. Tepuk pramuka. Berdiri tegap, katakan berdiri tegap.
Saya waktu mahasiswa, saya ikut resimen mahasiswa. Waktu ikut Kempria, saya ikut Strongman. Strongman, never give up. Ikut pramuka, ikut resimen mahasiswa, ikut Strongman. Itu rata-rata 50% gaya tentara. Berdiri tegap. Dilatih oleh orang-orang ahli untuk menggunakan semua perlengkapan. Nah, Allah melatih kita. Dia bilang begini yang pertama, katakan ikat pinggang kebenaran. 1, 2, 3. Ikat pinggang kebenaran. Ada 2 istilah dalam ikat pinggang. Orang Israel, para rabi, itu pakai baju panjang itu, kayak baju gamis. Dia mesti pakai ikat pinggang. Kalau enggak, dia susah untuk bergerak. Apalagi angin kencang, dia bisa tutup mukanya dan dia bisa bahaya. Maka mesti ada ikat. Bahkan tentara-tentara Romawi ini, karena konteksnya di Efesus, itu harus pakai ikat pinggang, karena ikat pinggang itu membuat pakaian mereka itu tetap kokoh, kuat, tapi juga bisa selipan alat-alat yang lain. Nah, Rasul Paulus bilang, ikat pinggang kebenaran. Berarti apa? Kebenaran harus melekat padamu. Kebenaran apa? 2 kebenaran. Yang pertama, aku ditebus Kristus. Katakan amin. Yang kedua, firman Allah adalah kebenaran yang tidak dapat dibuat oleh siapapun. 2 kebenaran itu mesti menjadi gaya hidup kita. Berarti apa? Ikat pinggang artinya apa? Melekat. Pria-pria di sini banyak yang pakai ikat pinggang, terutama yang agak gendut-gendut dikit. Saya juga pakai ikat pinggang supaya celananya nggak melorot. Siapa bapak-bapak yang hari ini datang pakai ikat pinggang? Ikat pinggang itu dia berguna nggak? Berguna untuk menolong kita. Jangan sampai celana kita tuh melorot. Dan itu melekat pada tubuh kita. Berarti apa? Kebenaran harus melekat pada diri kita. Bilang amin. Kalau ini salah satu senjata yang kita abaikan, dengar baik-baik. Iblis tahu firman Tuhan. Karena dia adalah malaikat yang memberontak. Waktu Allah berfirman, itu. Luksi itu ada itu. Ikat pinggang kebenaran. Berarti apa? Kebenaran firman Allah, kebenaran kamu ditebus, kebenaran Kristus mati buat aku, akan terus mengikat kita, dan kemanapun kita pergi, dia tidak pernah lepas. Yang kedua, baju sirah keadilan. Pria itu, wanita itu harus hidup adil. Baju sirah itu semacam apa itu? Dalam tentara itu kayak rompi. Ya. Untuk apa? Melindungi dari kemungkinan serangan-serangan. Jadi apa? Pakai itu. Hidup dalam keadilan. Kalau kamu pergi perang, kamu mesti pakai rompi anti peluru, bukan? Yang ketiga, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Berarti apa? Ada kerelaan. Kasut itu kan sepatu. Di Jakarta ini nggak ada orang kaki telanjang pergi kemana-mana. Harus pakai sepatu. Atau pakai sendal. Pengalas kaki. Nggak ada orang jalan-jalan nggak pakai sepatu. Kecuali lagi terapi kesehatan di tempat-tempat gym. Berarti apa? Dia menolong kita untuk bergerak. Berarti mesti ada kerelaan. Untuk apa? Memberitakan firman. Jangan dipaksa. Katakan rela beritakan firman. Rela artinya apa? Pergi. Jangan di comfort zone. Jangan nikmati televisi di kamar tidurmu. Karena di tetangga kita sebelah kiri kanan mereka hampir mati di luar Tuhan. Sampaikan damai sejahtera buat orang lain. Bersedia pergi. Tinggalkan comfort zone-mu. Karena comfort zone adalah musuh terbesar dalam kehidupan iman Kristen. Tidak mau bergerak. Yang berikutnya apa? Pergunakan perisai iman. Katakan perisai iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Pak, bagaimana caranya imanku bertumbuh? Kamu dengar firman. Yang berikut apa? Ketopong keselamatan. Itu apa itu? Semacam helmet itu. Keselamatan, ketopong.
Ini sekali lagi hanya metafora, tapi intinya ada keselamatan. Keselamatan dari siapa? Dari Allah dalam Kristus. Pedang roh, nah ini dia. Pedang roh ialah firman Allah. Katakan pedang roh ialah firman Allah. Kita siapkan pedang. Pedang roh itu bukan untuk membela Roh Kudus. Pedang roh itu untuk bela kita. Roh Kudus tidak perlu dibela. Yesus nggak usah dibela, malah dia bela kita. Dia mati buat kita. Dan dia siapkan pedangnya. Pedang roh itu firman Allah. Makanya kita mesti tiap hari baca firman Tuhan. Bilang amin. Ada khotbah atau tidak ada khotbah. Ada ibadah atau tidak ada ibadah. Ada komsel atau tidak ada komsel. Tiap hari mesti baca firman Tuhan. Kenapa? Karena itu pedang roh. Supaya kalau engkau menghadapi masalah, roh cabut pedangnya. Cabut pedang itu untuk membela engkau terhadap tipu daya iblis. Waktu dia cabut isinya firman. Dan ingat, iblis tidak takut pendeta. Iblis tidak takut penatua diaken. Iblis tidak takut para penyembah. Iblis cuma takut firman Allah. Jadi jangan kira jabatan-jabatan kita bisa mengusir setan. Enggak. Hanya firman Tuhan. Iblis tidak takut wanita yang cerewet. Tapi iblis takut wanita yang cinta firman Tuhan. Bilang amin. Siapa yang tiap hari baca firman Tuhan? Yang tidak pernah baca firman Tuhan, mulai hari ini ambil kesempatan baca firman Tuhan. Amin. Sekarang sudah ada Alkitab suara kan? Tinggal diklik aja dengar suaranya. Kenapa perlu baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu pedang roh. Roh itu bukan roh manusia, Roh Kudus. Pakai firman untuk menolong kita, untuk memberitahu kita ada bahaya di depan. Ada 3 jenis hewan ini, belalang, kecoa, dan jangkrik. Di kepalanya itu ada semacam antena. Itu bahasa Indonesianya namanya sungut. Tugasnya mendeteksi ke depan, beberapa meter depan, ada musuh. Itu yang menjadi ide lahirnya parabola. Parabola itu dia dibentuk model persis sungut di atas kepalanya belalang itu. Untuk apa? Mendeteksi. Nah, pria atau wanita, terutama wanita, kebanyakan wanita punya sungut. Bukan bersungut-sungut ya, jangan salah mengerti. Artinya dia mendeteksi, Pak, jangan Pak, Mama nggak percaya. Orang itu dia bisa tipu. Nggak apa-apa, Mama pakai perasaan saja. Betul, begitu kena tipu. Kan Mama udah bilang, Papa sih nggak percaya. Jadi kalau ada wanita-wanita yang ingatkan para suami, Pak, jangan cepat percaya. Itu pasti orang itu nggak benar. Dengar aja dan tolong diperhatikan. Karena wanita kebanyakan punya kecenderungan untuk mendeteksi. Makanya dengarkan suara istrimu. Bilang amin. Saya lihat banyak wanita senyum, artinya diteguhkan. Banyak pria tundukkan kepala. Berarti apa? Bertobat. Jadi kalau istri ingatkan sesuatu, jangan langsung lawan. Karena mereka cenderung punya parabola. Intuisi. Yang terakhir, berdoa dan berjaga-jaga. Katakan berdoa dan berjaga-jaga. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang perang itu nggak boleh mundur. Katakan, maju terus, pantang menyerah. Amin. Bahasa kerennya itu, never give up. Jangan menyerah. Kenapa? Allah adalah pelatih kita. Dia tidak hanya melatih, tapi dia sediakan perlengkapan senjata. Dan pakai semuanya. Mari kita ulangi, kita ucapkan satu-satu perlengkapan senjata Allah. Yang pertama katakan, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju sirah keadilan. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera.
Yang berikutnya, pergunakan perisai iman. Yang berikutnya, ketopong keselamatan. Yang berikutnya, pedang roh ialah firman Allah. Semuanya ada tertulis di Efesus pasal 6. Saya berdoa supaya pulang dari tempat ini, suami, istri, dan anak-anak renungkan ulang. Jangan bahas kejatuhanmu, jangan bahas kegagalanmu, tapi bahaslah bagaimana kita menggunakan perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa menang dalam setiap area kehidupan kita. Saya sangat yakin, aku yakin, semua orang yang menggunakan perlengkapan senjata Allah, yang pertama, dia menghormati Allah. Karena Allah yang sediakan. Allah yang sediakan. Allah sediakan bukan untuk kepentingan Allah. Allah sediakan untuk kepentingan umatnya. Kenapa? Karena umatnya disebut representative of Christ Kingdom. Umatnya disebut representasi kerajaan Allah di bumi. Dan Allah tidak kelihatan. Yesus tidak kelihatan. Tapi Anda dan saya kelihatan. Dunia percaya. Karena dia melihat wakilnya bermanifestasi seperti Kristus. Itulah sebabnya Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita jadi prajurit-prajurit Allah yang menang di setiap area kehidupan. Amin.